sekali tidak hanya berupa teks, namun juga berupa ilustrasi. Dan ini memang sudah terjadi sejak lama. Naskah-naskah lontar itu merupakan naskah-naskah yang sangat kuno yang ada di Bali. Terus kemudian naskah-naskah dari Sulawesi itu juga banyak dihiasi dengan ilustrasi. Gitu, ilustrasi atau gambar penjelas. Ya, gambar penjelas ini bisa bisa juga memiliki makna-makna simbolis, terutama kalau gambar ilustrasi itu ada di dalam naskah yang berupa primbon. Nah, ini biasanya berupa simbol-simbol. Terus kemudian iluminasi. Iluminasi ini hiasan yang ada pada naskah, terutama juga naskah kuno. Karena eh, pada naskah-naskah kuno, terutama yang dari Jawa itu banyak sekali dihiasi dengan ornamen-ornamen atau ragam hias yang ada di halaman-halaman naskah. Nah, ini menarik juga untuk dikaji. Nah, baik itu bentuknya ataupun juga maknanya, perkembangannya dan sebagainya. Ini yang ada hal yang menarik, saudara. Baik itu ilustrasi maupun iluminasi, penggambaran figur-figur yang ada di dalam naskah, baik itu di ilustrasi maupun iluminasi, itu umumnya menyerupai wayang, menyerupai figur-figur yang ada di wayang, terutama wayang kulit dan juga wayang beber. Nah, apakah memang seniman-seniman gambar ilustrasi maupun juga iluminasi ini memang berangkat dari wayang. Nah, ini yang perlu dikaji lebih jauh. Terus kemudian terkait dengan bahasa rupa Nusantara, ini terkait dengan ini tata ungkap, bagaimana figur-figur itu diungkapkan, divisualisasikan di dalam karya seni rupa Nusantara, baik itu dalam bentuk lukisan atau gambar ataupun juga dalam bentuk relief. Nah, ini menarik juga dikaji, dikaitkan dengan karya-karya seni lukis yang ada pada masa sekarang atau pada karya gambar yang ada pada masa sekarang, terutama misalnya gambar ilustrasi yang ada di naskah-naskah itu menarik jika dikaji menggunakan bahasa Nusantara juga, terkait dengan wimba, isi wimba atau cara wimba atau tata ungkapannya, kemudian teknik yang digunakan dan sebagainya. Itu menarik. Kemudian seni tato, ini juga merupakan seni yang menarik. Nah, ini ada perubahan fungsi tentunya terkait dengan tato itu. Dulu tato itu merupakan karya, sebenarnya bukan termasuk karya seni, namun ini bisa dianggap seni karena memiliki nilai-nilai keindahan dan itu terkait dengan status sebetulnya, untuk menunjukkan status. Misalnya tato-tato tertentu itu menunjukkan strata atau kelas atau kedudukan yang ada pada masyarakat. Jadi menunjukkan misalnya derajat dari orang yang ada tatonya, apakah itu kepala suku ataukah itu orang yang dianggap memiliki kedudukan yang tinggi dan sebagainya. Bagaimana kaitannya dengan tato yang ada pada masa sekarang? Ini bisa dilihat dari bentuk tatonya, bisa dilihat dari fungsinya ataupun juga makna. Dan sekarang banyak yang hiasan-hiasan tubuh yang menyerupai tato, meskipun itu sebenarnya bukan tato yang permanen. Kalau Anda melihat pengantin sekarang, terutama yang wanita, itu kan tubuhnya, terutama tangan yang nampak yang tidak tertutup oleh baju pengantin, itu biasanya dihiasi dengan ornamen atau hiasan-hiasan yang dibuat dari cat tubuh yang itu nanti bisa hilang. Itu sebetulnya juga merupakan salah satu contoh bentuk tato.
Meskipun itu berupa ragam hias, penerapan hiasan atau lukisan pada sekarang kan itu dengan teknik lukis, bukan dengan teknik tato. Itu sebetulnya bisa dikaitkan dengan tato. Ini bagaimana terkait dengan perkembangan fungsi ini, apakah itu masih memiliki fungsi yang sama antara hiasan yang ada pada pengantin itu dengan fungsi tato yang ada pada suku-suku tertentu, seperti misalnya suku Mentawai, kemudian suku Dayak dan sebagainya. Kemudian berikutnya topeng. Topeng ini juga menarik untuk dikaji, di mana topeng ini nampaknya merupakan karya seni rupa tradisi yang ada di berbagai daerah. Ada yang memiliki kesamaan, ada juga yang berbeda. Seperti misalnya topeng ireng, ini yang banyak ditemukan di kawasan sekitar Magelang dan sekitarnya, seperti Magelang, terus kemudian Temanggung, Wonosobo, terus kemudian juga Boyolali, sebagainya, terutama yang ada di kawasan itu. Nah, ini menarik juga untuk dikaji. Kemudian topeng Panji. Nah, topeng Panji ini berkembang di beberapa daerah. Ini didasarkan pada cerita Panji. Kalau topeng Panji itu diketemukan di Surakarta, kemudian di Jogja, di Cirebon, terus kemudian di Malang. Itu ada kesamaan termasuk juga sampai Madura. Nah, ini juga menarik untuk dikaji. Belum lagi topeng-topeng yang lain, seperti misalnya barongan, topeng barong. Nah, ini betulnya juga merupakan bentuk topeng. Barong Blora, barong Tegal, terus kemudian barong mana lagi. Ini banyak contohnya. Seperti misalnya yang ada di Jatilan itu juga ada barongan. Kemudian di Cina ada barongsai. Kemudian di Bali juga ada barong. Nah, ini juga menarik untuk dikaji, terutama terkait dengan bentuk, harus kemudian juga perkembangannya, ataupun juga perbedaan-perbedaan yang ada di berbagai daerah itu tadi. Kemudian terkait dengan hiasan atau bukan hiasan untuk rumah, bukan perhiasan untuk manusia atau jewelry. Ini menarik juga untuk dikaji sebenarnya. Nah, ini terkait dengan jewelry atau perhiasan ini atau aksesoris ini sudah dikenal oleh manusia sejak masa prasejarah. Bahkan sejak manusia itu ada, nampaknya hiasan tubuh atau perhiasan yang dikenakan terutama oleh wanita ini sudah dikenal sejak manusia itu ada. Karena kalau kita melihat patung-patung dari masa prasejarah, itu juga menampakkan adanya perhiasan baik itu yang diterapkan atau menghiasi kepala, menghiasi lengan, menghiasi kaki, menghiasi perut dan sebagainya. Nah, ini juga menarik untuk dikaji. Kemudian terkait dengan sengkala nomet ini betulnya angka tahun yang diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol. Ini namun kalau ini memang tidak begitu banyak sengkalan nomet ini, karena hanya pada bangunan-bangunan kuno atau karya-karya seni rupa kuno itu biasanya ada sengkalan, seperti misalnya bangunan keraton, bangunan masjid seperti Masjid Demak, Masjid Kudus, itu diketemukan sengkalan yang menunjukkan angka tahun pembangunan masjid. Kemudian sistem warna Nusantara ini juga menarik untuk dikaji, bagaimana perkembangan warna
Nusantara ini yang didasarkan pada estetika Nusantara. Nah, ini juga dikaitkan, jadi warna Nusantara, sistem warna Nusantara ini sangat dipengaruhi oleh kosmologi yang ada di Nusantara ini. Ada empat mata angin, termasuk pancer atau pusat di bagian tengah. Ini juga nanti diwujudkan dalam bentuk warna-warna itu. Dan itu dikaitkan juga dengan dewa-dewa. Jadi pengaruh Hindu itu juga masuk. Pengaruh Hindu itu juga masuk. Nah, itu yang terkait dengan karya-karya seni rupa Nusantara. Terus kemudian juga kesinambungan. Bagaimana kesinambungan antara seperti misalnya tadi seni lukis seni lukis Cirebon misalnya. Bagaimana kesinambungan seni lukis Cirebon ini? Apakah seni lukis Cirebon dari masa awal munculnya seni lukis hingga sekarang itu masih ada kesinambungan? Dalam arti masih muncul bentuk-bentuk atau unsur-unsur yang itu masih diteruskan hingga sekarang. Entah itu tekniknya, entah itu coraknya, entah itu bentuknya, atau figur-figur yang ditampilkan di dalam lukisan itu. Apakah ada kesinambungan? Ataukah seni lukis Cirebon yang ada pada masa sekarang ini, yang berkembang pada masa sekarang ini, bisa dikatakan terputus dengan seni lukis Cirebon di masa awal. Misalnya dilihat dari bentuknya, katakanlah dulu seni lukis Cirebon ini kan banyak menampilkan kaligrafi. Kalau misalnya menampilkan figur itu juga disamarkan dengan menggunakan kaligrafi. Apakah itu masih digunakan? Seperti misalnya melukis Semar, namun diwujudkan dalam bentuk kaligrafi yang ditata sedemikian rupa bentuk tubuh Semar atau bentuk tokoh Semar. Terus kemudian Macan Ali, itu yang kaligrafi yang disusun atau ditata membentuk Macan Ali. Termasuk juga misalnya orang yang sedang sholat, misalnya duduk tahiyat atau sujud, itu kaligrafi itu umumnya disusun mengikuti bentuk sujud. Apakah sekarang masih muncul bentuk-bentuk seperti itu? Apakah ada kesinambungan dari masa awal hingga sekarang ini di dalam seni lukis Cirebon? Terus kemudian juga di dalam wayang beber, misalnya sekarang ada wayang beber digital. Jadi di dalam bentuk wayang beber, namun menggunakan multimedia, menggunakan misalnya layar, atau kemudian LCD, terus kemudian cara membuatnya pun juga dibuat secara digital. Ini apakah masih bisa disebut sebagai wayang beber? Nah, ini hal yang memungkinkan untuk dikaji, saudara. Bisa Anda lakukan untuk melakukan kajian-kajian terhadap seni rupa Nusantara. Ini sebagai gambaran terkait dengan kajian seni rupa Nusantara, terutama kaitannya tadi dengan PKM tadi. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Silahkan kalau ada pertanyaan.
Tidak ada. Halo. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum, Pak. Ya. Bentar, ini saya tampilkan lagi. Bisa dilihat, saudara? Halo. Coba. Ya. Ini minggu kemarin sudah kita lihat. Nah, ini namun perlu kita lihat lagi nanti agar saudara punya gambaran nanti kira-kira kajiannya tentang apa. Jadi kalau kita melihat ruang lingkup seni rupa Nusantara ini betulnya ini tidak dibatasi pada seni lukis, seni pahat, seni atau seni patung, ilustrasi dan kriya. Namun sebetulnya karya-karya seni rupa atau yang bisa dimasukkan dalam seni rupa, entah itu misalnya kriya keramik, kriya ukir, kriya anyam, kriya logam, sebagainya, yang itu merupakan karya-karya seni tradisional, itu bisa dikaji, ya saudara, atau masuk dalam kajian ini. Karena itu nanti Anda bisa mencoba mencari berbagai karya seni rupa Nusantara yang masih memungkinkan untuk dikaji secara lebih mendalam KM nanti. Ini penekanannya untuk tugas juga untuk PKM. Karena nanti banyak mahasiswa seni rupa yang bisa masuk ikut ke PKM, karena seni rupa ini paling minim, paling bawah kalau di UNES. Ini makanya coba untuk digalakkan atau ditingkatkan melalui mata kuliah yang terkait. Bisa juga nanti kalau misalnya tidak untuk PKM, bisa untuk sakir atau proyek studi. Ini apa namanya? Seni rupa murni atau pendidikan? Murni, Pak. Murni, Pak. Murni, ya. Ya. Murni itu nanti bisa untuk bahan apa namanya? Proyek studi. Atau kalau misalnya mau skripsi, bisa juga sebagai bahan untuk skripsi atau semacam proposal untuk skripsi. Tidak harus dalam bentuk PKM, namun paling tidak nanti kalau misalnya tidak bisa ke PKM, ya paling tidak bisa untuk karya ilmiah yang lain, seperti misalnya untuk penulisan skripsi, untuk dikaji sebagai topik dalam penelitian skripsi, kemudian dikaji untuk bahan proyek studi, entah itu misalnya terkait dengan penciptaan desain-desain yang karya-karya desain, khususnya desain komunikasi visual yang menampilkan unsur-unsur tradisi, itu juga bisa. Ini sebagai pengembangan seni rupa tradisi. Jadi cakupannya sangat luas. Jadi yang termasuk dalam karya-karya seni rupa itu baik itu lukis, patung, keramik, gambar, ataupun juga kriya-kriya yang lain. Nah, kemarin sudah kita lihat terkait dengan latar belakang atau pengaruh terutama dari makrokosmos dan mikrokosmos, termasuk juga konsep-konsep yang menjadi dasar dalam penciptaan karya-karya seni rupa Nusantara ini betulnya juga bisa menjadi bahan kajian bagi saudara, terutama dari masa pra-modern, baik itu masa prasejarah ataupun juga masa klasik. Masa prasejarah ini sebelum munculnya Hindu-Buddha, itu disebut sebagai masa prasejarah. Kenapa saya menyebut Hindu-Buddha bukan ditemukannya tulisan? Karena penemuan tulisan yang ada di Nusantara ini, yang itu digunakan sebagai acuan untuk
membatasi antara masa prasejarah dengan masa sejarah itu pada dasarnya juga terjadi pada masa Hindu-Buddha, sama pada masa Hindu, karena munculnya tulisan-tulisan itu telah Hindu masuk ke Nusantara. Ini terutama untuk naskah-naskah itu, ini muncul tulisan-tulisan. Jadi saya menyebutnya itu masa Hindu-Buddha. Baik masa prasejarah maupun juga masa klasik, baik itu masa Hindu-Buddha, masa Islam, itu umumnya konsep penciptaan itu relatif sama. Kaitannya dengan karya seni, dimanapun, apapun bentuknya, itu umumnya terkait atau memiliki umumnya karya-karya seni rupa itu tidak dicipta untuk media ekspresi, sebabnya memiliki fungsi yang bersifat religius, fungsi ritual. Ini yang sangat membedakan antara karya-karya seni rupa Nusantara masa klasik dan masa prasejarah dibanding dengan karya seni rupa modern. Kalau kita menyebut karya-karya seni rupa Nusantara, itu umumnya merupakan karya-karya seni yang memang sudah ada sejak masa pra-modern. Meskipun di masa modern itu masih eksis, namun umumnya karya-karya seni rupa Nusantara yang berasal dari masa pra-modern itu di masa modern itu juga sudah banyak mengalami perubahan. Ini ada karya-karya seni yang kemudian berubah fungsi, yang tadinya itu untuk tujuan agama, sekarang untuk tujuan ekspresi. Seperti misalnya seni lukis Cirebon itu mulai ada perubahan fungsi, tidak lagi untuk menyampaikan pesan atau bersifat tradisi yang ada pada masa dahulu, juga menjadi media ekspresi. Seni lukis batuan yang ada di Bali dan sebagainya, itu banyak seperti itu. Tato juga begitu. Jadi, tato kalau dulu memiliki fungsi tertentu yang terkait dengan masyarakat ataupun juga terkait dengan kepercayaan, namun sekarang umumnya tato-tato modern itu lebih condong pada ekspresi. Jadi pada masa prasejarah atau masa klasik itu umumnya sangat dipengaruhi oleh agama. Jadi hubungan antara makrokosmos dan mikrokosmos ini nampak sekali atau sangat berpengaruh sekali terhadap karya seni. Jadi pandangan manusia terhadap alam semesta, termasuk juga hubungan antara manusia dengan alam semesta, ini kan sangat dipengaruhi percayaan, sangat dipengaruhi oleh agama. Dewa-dewa atau apa yang dipercayai, terus kemudian bagaimana sistem kepercayaannya dan sebagainya, itu sangat terkait dengan agama atau kepercayaan. Nah, ini juga sangat berpengaruh terhadap konsep penciptaan. Jadi hubungan antara manusia dengan alam atau jagat raya ini juga sangat berpengaruh terhadap konsep penciptaan karya-karya seni yang ada pada masa sejarah dan masa klasik. Nah, ini yang ada pada masa prasejarah itu banyak sekali yang bersifat sakral, karena itu terkait dengan agama atau kepercayaan. Kemudian pada modern ataupun juga sesudahnya
ini terjadi perubahan yang sangat besar terhadap penciptaan karya-karya seni, karena masuknya pengaruh seni rupa modern. Nah, ini yang kemudian menyebabkan terjadinya perubahan di dalam konsep berkarya maupun juga terkait dengan bentuk. Kalau pada masa pramodern lebih terkait dengan fungsi, terutama fungsi ritual apapun atau fungsi religius dan fungsi profan, karyanya termasuk juga karya seni terapan. Namun pada masa modern itu umumnya karya seni itu berubah fungsinya menjadi media untuk ekspresi. Jadi seni hanya untuk seni. Meskipun juga masih ada karya-karya seni yang bersifat terapan. Kemudian pengaruh modern itu juga sebagai karya terapan, namun ada ekspresi di dalamnya. Jadi tidak hanya semata-mata berhiasan, misalnya semata-mata untuk menghias agar lebih indah, namun sekaligus juga sebagai media berekspresi bagi senimannya. Nah, ini sangat menarik, saudara, kalau misalnya mau dikaji, terutama perubahan-perubahan yang terjadi dari masa pra-modern menjadi masa modern, kemudian juga pelestarian seni-seni rupa Nusantara, khususnya berupa tradisi, dengan mengembangkan, menciptakan bentuk-bentuk baru, itu nanti bisa menjadi kajian. Dan kajian ini nanti coba diwujudkan dalam bentuk tulisan yang itu nanti bisa dikaitkan dengan PKM, baik itu yang berupa karya tulis seperti misalnya untuk penelitian ataupun untuk penulisan artikel, bisa juga dalam bentuk karya untuk mengembangkan karya-karya baru yang didasarkan pada karya-karya seni rupa yang sudah ada. Kemudian bisa juga dalam bentuk pengabdian, misalnya dari hasil pengembangan itu dicoba dilatihkan kepada masyarakat, misalnya pengembangan topeng tadi, dilatihkan pengembangan itu, cara pengembangannya, kemudian bentuk pengembangannya dilatihkan kepada masyarakat dalam bentuk pengabdian masyarakat, dalam bentuk dilakukan secara kelompok. Itu gambaran yang terkait dengan kajian seni rupa Nusantara. Nanti yang ini yang saya kaitkan dengan PKM tadi, atau karya kreativitas mahasiswa. Ada pertanyaan, silakan. Bisa dipahami, saudara? Halo, bisa dipahami? Cukup paham, Pak. Bisa, Pak. Sudah ada gambaran apa belum? Anda mencoba menggali seni rupa Nusantara, khususnya yang ada di lingkungan Anda, yang itu menarik untuk dikaji. Kajiannya dalam hal apa? Tadi sudah saya jelaskan. Nanti coba Anda cermati, Anda identifikasi masalah-masalah yang ada pada seni rupa tradisi atau seni rupa yang ada di daerahnya masing-masing atau di sekitarnya, terutama kaitannya dengan eksistensinya atau keberadaannya, bisa terkait dengan perubahannya, bisa perubahan itu bisa perubahan bentuk, bisa perubahan fungsi, bisa perubahan makna dan sebagainya. Terus kemudian upaya pelestariannya ataupun pengembangannya agar bisa tetap eksis, baik itu nanti terkait dengan senimannya,
keberadaan senimannya atau masyarakat pendukungnya. Terus kemudian juga proses penciptaannya, kemudian juga nilai-nilai yang ada di dalamnya dan sebagainya. Itu bisa coba ada identifikasi, dan itu nanti diwujudkan dalam bentuk tulisan. Begitu ya, ini sebagai gambaran awal. Nanti terkait dengan pedoman atau penunjukan informasi yang terkait dengan PKM, nanti insya Allah akan saya carikan, termasuk juga tadi bagaimana susunan usulannya, nanti akan saya carikan template. Begitu. Oke, mau saya presentasi dulu. Silakan kalau ada pertanyaan, sambil nunggu ini saya buka presentasi.